Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pemirsa, sahabat MQ dan para muslimin dan penonton dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang sejuk ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita limpahan karunia dan nikmat, wabil khusus nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam acara live ini yang tak lain adalah untuk memupuk keimanan kita dan mengisi ruhiyah kita agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, qudwah dan uswah kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, belakangan viral tentang Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau berinteraksi kepada Rasulullah atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di saat pandemi ini banyak orang yang tidak ingin mendengar berita-berita yang negatif atau berita-berita yang tidak baik. Ya, walaupun memang berita-berita yang tidak menyenangkan itu setiap hari kita dengar. Ada hal lain yang ingin didengar, misalnya sejarah atau sirah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang bisa meningkatkan ruhiyah kita, meningkatkan ma'nawiyat kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diantaranya adalah tentang sahabat Rasulullah dan juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang telah saya sampaikan kemarin tentang hadis tentang wabah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam wabah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu-satunya gadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya di sangat muda, di umur yang sangat muda. Dan Rasulullah SAW baru serumah ketika Aisyah masuk umur 9 tahun, dan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh ahli hadis. Jadi Aisyah radhiyallahu anha sangat muda belia. Dan karena Aisyah radhiyallahu anha umurnya sangat muda, maka ini menjadi kesempatan bagi Aisyah radhiyallahu anha untuk menjadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak mengambil mendapatkan ilmu dari suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah seorang istri yang cerdas, seorang istri yang pintar, dan tentunya banyak sisi romantisme di dalam hidup Rasulullah SAW bersama Aisyah. Bil khusus para pemirsa yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, insyaallah yang sudah menikah diberikan keluarga atau dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang belum menikah agar cepat mendapat jodoh insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, wajarnya seorang istri memiliki masalah
memiliki sesuatu yang di dalam hatinya yang ingin diungkapkan oleh suaminya. Ini adalah hal wajar. Semua lelaki yang beristri, pasti istri ingin berbicara, curhat kepada suaminya. Ini adalah hal yang wajar. Ya. Bahkan ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, jadi bukan berarti ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai nabi, sebagai orang yang paling mulia, sebagai orang ya yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau tidak mendengarkan ya, yang menjadi curhatan oleh istrinya. Tidak. Beliau mendengarkan curhatan-curhatan istrinya. Inilah yang kita akan angkat insyaallah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini biiznillah taala. Baik. Kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya dan juga Muslim dan juga ahli hadis lainnya. Ini termasuk hadis muttafaqun alaih. Ya. Dan Imam Bukhari mencantumkan kisah ini dalam bab husnil muasyarah ma'al ahl. Bab tentang baiknya berinteraksi kepada istri, kepada keluarga. Sedangkan Imam Tirmidzi masukkannya dalam bab as-samar ma'al ahl. Bab bermalam-malam berbicara di malam hari bersama keluarga, bersama istri. Artinya dalam kehidupan kita harus menjadi orang yang bisa mendengarkan apa yang dikatakan istri, ya. Jadi curhatan-curhatan istri didengarkan dengan sampai ya, istri kita malah curhat kepada orang lain, ya. Karena suaminya tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keluhannya, apa yang menjadi ya, pikirannya. Maka ini adalah sesuatu yang harus kita yakini bersama, bahwa Islam mengajarkan husnul muasyarah, yaitu berinteraksi dengan baik, bergaul dengan baik ya, kepada keluarga, kepada istri. Baiklah, pemirsa kalau Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Aisyah radhiyallahu anha curhat nih, datang kepada Rasulullah SAW dan bercerita tentang satu kisah yang pernah ia dengar radhiyallahu anha, yaitu kisah tentang 11 perempuan, 11 istri yang memiliki masalah dengan suaminya. Jadi curhat kepada siapa? Kepada suami, jangan kepada orang lain. Sehingga masalah keluarga ini harus dipecahkan bersama. Jangan sampai masalah keluarga keluar, bahkan sampai misalnya orang terdekat, mertua misalnya, atau orang tua bahkan ya, karena masalah keluarga ini adalah masalah yang sensitif yang perlu dipecahkan bersama. Maka Aisyah bercerita, hadisnya sangat panjang. Beliau mengatakan, jalasat 11 imra'atan fil jahiliyah fata'aqadna wa ta'ahadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. Ya, ini keadaan perempuan-perempuan, istri-istri di mana? Di zaman jahiliyah. Ada 11 ibu-ibu, 11 istri yang mereka berkumpul dan mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan ya, hal-hal berkaitan dengan suaminya. Ada 11. Jadi 11 perempuan, 11 istri ngumpul nih, ngomongin suaminya ya, curhat. Tentunya ini tidak baik ya, tapi ini terjadi di zaman jahiliyah dan Aisyah mendengar kisah ini kemudian dikisahkan lagi kepada Rasulullah SAW ya. Seberapa pentingnya, kan begitu. Kadang kita mungkin merasa diri kita adalah orang baik, ngapain sih kita dengar curhatan istri, cerita istri gitu kan. Padahal Rasulullah SAW adalah orang yang terbaik, orang yang paling mulia,
Tapi beliau dengan kesibukannya sebagai nabi dan rasul, sebagai seorang pendidik, sebagai orang yang memperjuangkan Islam dan umat Islam, ya, mau mendengarkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Dan sampai kita pulang misalnya dari kerja, udah istrinya mau ngajak ngobrol, udahlah sana tidur ya. Saya capek gitu kan. Saya nggak mau dengar ya. Pokoknya urusin anak-anak ya, pokoknya urusin rumah. Tidak, Rasulullah SAW mendengar ini kisah ya tentang 11 perempuan di zaman jahiliyah. Rasul dengarkan dengan baik. Ingat, ini Rasulullah SAW. Baik. Dan ini termasuk, kata ulama, adalah husnul muasyarah, menggauli istri dengan baik, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan, memerhatikannya. Bukan hanya kita ingin didengarkan, tapi dengarkan juga apa yang dikatakan istri. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai istri curhat kepada orang lain ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dalam ajaran Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah mengatakan, qalatil ula zawji lahmu jamalin ghath ala ra'si jabalin wa'r, ya, la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Ya, ini curhatan istri yang pertama, ya, di mana ini menjadi kisah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh Aisyah. Jadi dia menyebutkan tentang suaminya, suamiku seperti lahmu jamalin ghath. Ini perumpamaan daging unta, ghath, ya, yang tidak enak. Karena dulu orang Arab tidak menyukai daging unta, wabil khusus apabila unta itu tua. Ya, ini perumpamaan semua, dan ini hadisnya luar biasa ya. Jadi suaminya diperumpamakan seperti daging unta ya, yang tua, yang tidak enak, ala ra'si jabalin wa'ar, yang berada di ujung bukit. Ya, ia tidak mudah untuk dinaiki, dan juga ia bukan daging yang bagus ya, kemudian dia dipindahkan dan dikonsumsi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ada tipe suami yang takabur ya, sombong ya, tidak mau berinteraksi baik dengan istrinya, sudah sombong, akhlaknya buruk ya, egois, tidak mau mendekati istrinya ya. Maka ya perumpamaannya seperti daging unta yang tua, berada di ujung bukit ya. Udah dikejar, dia juga susah, mau diambil susah. Jadi bayangkan kalau misalnya ada daging ya, daging itu sudah busuk dan ditaruh di atas gunung, kira-kira siapa yang mau ngambil? Nggak ada. Ya kalau misalnya daging itu daging yang masih bagus ya, atau daging unta yang masih muda, orang-orang mau untuk memakan. Ya, maka takabur adalah salah satu sifat yang dicela dalam Islam. Jadi ini suami yang apa? Yang takabur, yang egois, yang susah untuk diajak berbicara. Balik lagi, udah akhlaknya buruk, ya, perangainya tidak baik, susah juga diajak bicara. Subhanallah, ini ada ya, takabur. Padahal Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sedikit saja, yaitu sebesar biji dzarrah dari kesombongan. Biji dzarrah kita nyebutnya atom ya, sekecil itu dari kesombongan tidak akan ya, atau akan menyebabkan kita tidak masuk surga. Subhanallah. Jadi kalau kita kepada istri kita baik, berkata-kata yang baik,
tidak sombong, itu tidak akan merendahkan diri kita. Nah, ini perlu dipahami. Jangan kita punya anggapan, kalau saya ngomong nanti saya rendah. Ya. Kalau saya banyak ngomong dengan istri saya, nanti saya akan dihinakan istri saya. Tidak. Ya. Semakin kita baik kepada keluarga kita, ya, maka semakin sayang istri kita. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Alaihi assalatu wassalam. Jadi yang pertama, ya, tentang suaminya yang takabur, yang sombong, yang enggak mau dengerin istrinya. Yang kedua, wa qalati tsaniyah, zawji la abuthu khabarah inni akhafu alla adharah in adhkurhu adhkur ujarah wa bujarah. Ya, lihat hadis yang luar biasa ini, ya. Itu yang kedua, suamiku la abuthu khabarah, aku tidak pernah, ya, menceritakan kabar tentangnya. Jadi nggak berani menceritakan bagaimana suaminya, ya. Ini sebenarnya baik, ya, karena merahasiakan, ya, perkara rumah tangga ini adalah sesuatu yang baik. Tidak boleh kita mengumbar masalah rumah tangga kita kepada orang lain, ya. Tetapi ada lanjutannya. Aku takut untuk meninggalkannya. Kata ulama, maksudnya aku takut diceraikan oleh suamiku. Ya, karena suaminya apa? Suaminya keras, ya. Kalau ngomong sedikit salah tentang suaminya atau sesuatu yang tidak benar, langsung apa? Diceraikan. Ya, ada istri yang seperti itu. Jadi ia takut kepada suami, takut ditinggalkan oleh suami. Ditambahkan lagi, kalau aku menyebutkan keadaan suamiku, pasti aku akan menyebutkan ujarah dan bujarah. Ujar itu artinya apa? Ya, itu artinya urat-urat yang nampak. Ini di sini nih, leher kita, ya, dan di tangan kita itu ujarah. Sedangkan bujar ada urat-urat yang di dalam, di perut kita, ya, dia tidak nampak. Jadi kalau aku bercerita tentang suamiku, aku akan sebutkan semua perkara yang jelek tentangnya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa, ya, suaminya itu sangat buruk. Nah, ini adalah sesuatu yang baik. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai, ya, menjelekkan sesama kita, apalagi menjelekkan pasangan kita, nggak boleh. Nah, ini penting nih, ya. Wa man satara musliman satarahullah. Dan barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah akan tutup aibnya, ya. Jadi Allah akan tutup aibnya nanti. Nah, kalau sesama muslim, yaitu orang lain, kita diperintahkan untuk menyembunyikan aibnya, apalagi istri kita. Ini penting, ya, bagi siapa saja pasangan suami istri yang menyaksikan live saat ini, agar tidak, ya, menjelekkan pasangannya sendiri, ya. Hadirin bukan Allah SWT. Jangan dijelekkan, wah suami saya begini, ya, dia kerjanya begini, nafkahnya segini, ya, kebiasaan buruknya begini. Suaminya juga begitu, jangan, oh istri saya begini, boros, ya, kalau ngomong seperti ini, ya, menjelekkan, ya. Gak boleh, apalagi ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima, ya, entah itu mertua atau orang tua. Ah, ini akan merusak tatanan rumah tangga. Ini penting, ya. Ya. In adhkurhu adhkur ujarah wa bujarah, ya, karena banyak hal-hal yang jelek. Tahan, gitu, ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai, ya, aib pasangan kita umbar kepada orang lain. Ya Allah, ya. Dan banyak sekali, ya, pasangan suami istri yang bercerai, yang pisah, tidak lain karena menjelekkan pasangannya sendiri. Subhanallah. Nah, ini penting. Yang kedua, yang ketiga, perempuan yang ketiga, kan ada 11 perempuan. Nah,
Ini curhatan Aisyah dalam satu kisah yang diceritakan kepada Rasulullah SAW, yang menceritakan tentang suami-suami mereka. Wa qalat ats-tsalitsah zawji al-ashannaq in antiq wa utallaq wa in askut u'allaq. Subhanallah, ya. Jadi katanya suamiku itu al-ashannaq. Al-ashannaq dalam bahasa Arab itu artinya apa? Ya, lehernya panjang gitu. Jadi cuma tinggi gitu aja. Enggak ada kebaikan pada dirinya begitu ya. Ada manfaat gitu. Ya, enggak enak dipandang. Udah enggak enak dipandang ya. Udah enggak ada sesuatu yang baik. Kalau aku bicara, aku pasti dicerai. Kalau bicara sedikit dicerai. Tapi kalau aku diam, aku akan digantung. Jadi nggak jelas nih, mau ngomong salah, nggak ngomong salah. Ada tipe suami yang seperti ini, ya. Maka kita jangan sampai seperti suami yang ini, keras, istrinya nggak boleh ngomong, ya. Kalau ngomong langsung dicerai, kalau nggak ngomong juga digantung. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan apa? Istausu bin nisa'i khairan. Ya. Berkatalah dengan baik kepada istri kalian. Istausu bin nisa'i khairan, berkatalah dengan baik-baik. Ya. Kamu kalau ngomong cerai. Nggak ngomong digantung, jadi nggak jelas. Digantung artinya apa? Nggak jelas dia istri atau bukan. Ini baru 3 nih ya, baru 3 ya. Ini menceritakan tentang sifat suami yang memang tidak baik, ya. Yaitu apa? Yang tidak memiliki husnul muasyarah, ya. Yang tidak memiliki cara bergaul yang baik kepada istri, yang tidak mau ngomong, yang takabur, yang egois, yang tidak memberikan kesempatan kepada istrinya untuk berbicara. Jangan salah, ketika Rasulullah SAW ke Madinah, ya, Umar kaget. Ya. Karena melihat perempuan-perempuan Ansar berbeda dengan perempuan-perempuan Quraisy di Makkah. Sedangkan Madinah ini memang sudah kota. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kunna ma'asyara Quraisy naghlibu nisa'ana." Ya. Wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang Quraisy. Dulu di Mekah, perempuan kami taklukkan, kami kalahkan, ya, karena perempuan nggak boleh ngomong. Ya. Nggak boleh ngomong, ya, yang ngomong hanya lelaki. Falamma ji'na al-Madinata, ketika kami datang ke Madinah, kami melihat, ya, lelaki-lelaki, para suami ditaklukkan, dikalahkan oleh istrinya, gitu. Maka istri-istri kami mencontoh kebiasaan Ansar, perempuan Ansar. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Ya, sebaik-baiknya perempuan Ansar. Ya, karena perempuan Ansar ini berbeda dengan perempuan Quraisy dulu yang tidak berbicara sama sekali, yang tidak punya hak berbicara. Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sebaik-baiknya perempuan Ansar. Ya, ini baru yang ketiga. Jadi yang 3 ini buruk semua. Baru yang keempat, Aisyah bercerita tentang istri yang menyebutkan kebaikan suaminya, ya, masih dalam lingkup husnul muasyarah, ya, bergaul dengan baik kepada pasangan. Wa qalatir rabi'ah zawji kalaili tihamah la harrun wala qurrun wala makhafata wala sa'amah. Subhanallah, ya. Ya, kata istri yang keempat ini, perempuan yang keempat ini, suamiku itu seperti suatu malam di Tihamah. Tihamah ini seperti lembah, ya. Lembah itu apa? Tidak panas dan tidak terlalu dingin, adem, ya. Jadi dia menyanjung suaminya, ya. Punya suami yang adem, enak, ya. Ini dambaan semua istri. Saya yakin ya, semua istri ingin memiliki suami yang adem, mengayomi, kata-katanya enak, ya. Wala makhafata wala sa'ama, dan aku tidak takut kalau aku curhat. Subhanallah, ya. Kalau ngomong nggak masalah, ya. Dan aku tidak pernah bosan bersamanya, ya.
Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa nih yang kira-kira suami seperti ini ya? Dambaan ya. Ya, seperti lembah yang adem ya. Yang sejuk ya, enggak panas, enggak terlalu dingin ya. Kemudian bisa diajak bicara dan tidak membuat bosan. Ingat ya. Ketika kita bisa ya berbicara terus terang kepada pasangan kita, itu adalah nikmat yang paling besar. Ya Pak, ya para bapak-bapak nih, wabil khusus, ya, dan juga para ibu-ibu, ketika memiliki pasangan yang bisa diajak bicara, yang kita bisa mengungkapkan apa yang sesungguhnya di dalam hati kita, maka kita adalah orang yang beruntung. Ya, sekarang mau ngomong takut, ya. Kalau ngomong nanti dicerai, nggak ngomong serba salah, digantung, nggak dianggap istri juga, ya. Gimana? Ya, maka kalau kita tidak berani mengucapkan, seorang istri tidak berani mengucapkan yang benar yang ada dalam hatinya kepada suaminya, maka dia akan dusta, dan dari dusta itulah rumah tangga akan hancur. Auzubillah. Ya, jadi yang keempat ini adalah ya tipe suami yang menjadi suami idaman. Subhanallah. Yang kelima, ini ada dua makna di sini. Wa qalatil khamisah zawji, ya, in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. Suamiku kalau masuk rumah ia fahid. Fahid ada dua makna di sini. Tapi kebanyakannya mengartikannya at-taghaful, ya. Jadi pura-pura tidak tahu atau tidak terlalu detail mempermasalahkan masalah rumah tangga, masalah ya teknik dalam rumah, masalah apa ya, masalah ini dan itu. Nah, ini salah satu yang disukai oleh istri. Jadi suami nggak nanya macam-macam, kok beras tinggal segini gitu. Kemarin beli beras sekilo, sekarang udah berkurang ya, 2 on misalnya. Oh cepet banget ini habisnya ya. Oh dilihat, oh ini ditaruh di sini ya, harusnya ditaruh di sana ya. Nah, jadi salah satu sifat ya yang diidamkan oleh seorang istri, suami itu tidak terlalu banyak detail menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Ya, bentar-bentar, oh ini salah, ya ini taruhnya di sini, ini kenapa begini berkurang, kemarin kan saya kasih sekian kok cepet habis gitu. Ya itu arti apa? Fahid. Wa in kharaja asid, kalau keluar ya berwibawa. Ya menjadi orang yang apa? Seperti asad, ya seperti apa? Seperti singa. Wala yas'alu amma ahid, ya tidak pernah menanyakan yang pernah ia ingat. Ini tipikal suami dambaan. Ini ada dua makna di sini, bisa dambaan, bisa ya artinya bisa yang tidak disukai oleh istri. Yang dambaan berarti suami ini tidak terlalu banyak mencampuri masalah urusan-urusan detail tentang dapur ya, atau hal-hal yang ini adalah ranahnya istri ya. Naruh baju di sini tiba-tiba kok di sini ya, kok ini begini ya, biarkan istri yang mengurusi hal itu, masalah makanan, masalah dapur ya, masalah letak daripada perabotan dan seterusnya. Wala yas'alu amma ahid. Yang positifnya, negatifnya ada yang mengartikan fahid, yaitu seperti apa? Seperti fahad, seperti harimau. Jadi harimau itu kalau pulang ke rumah ya tidur aja. Ya. Nah, ini tipikal suami yang tidak disenangi ya. Tidur. Kerja 12 jam atau 8 jam pulang tidur, enggak pernah mau ngobrol. Tapi kalau di luar asid nasyid ya. Bersemangat dan seterusnya. Nah, ini. Nah, secapek apapun kita ya, apabila pulang ke rumah ya, kita tetap ya berbicara ya, berdiskusi dengan istri kita. Ini penting. Ya, kalau sekarang nggak pulang ya, WFH ya, work from home gimana nih? Justru itu salah satu hikmah dari WFH, work from home, adalah kita banyak ya berdiskusi, saling curhat kepada pasangan kita. Kapan lagi ya? Nah, kalau di luar curhatnya pakai WA ya kan? Pakai messenger kepada orang lain. Nah sekarang bertatap muka langsung dengan pasangan kita, curhatlah sebanyak-banyaknya. Subhanallah.
Ya. Ini yang kelima. Jadi yang kelima tadi maknanya bisa baik dan juga bisa buruk. Yang keenam, ini sifat suami yang tidak disenangi. Zauji in akala laf wa in shariba ishtaf wa in ittaja'al taf la yulijul kaf liya'lamal bath. Subhanallah. Ya, tipikal suami yang tidak disenangi. Kalau makan laf, ya semua yang ada dihidangkan dimakan semuanya ya. Yang penting dia kenyang. Kalau ditanya, "Bang, kok kenyang sendirian ya?" "Saya kan kerja." Tapi istri dan anaknya nggak makan ya. Nah ini suaminya makan 2 ayam, anaknya makan ya 1/6 ayam misalnya. Wa in shariba ishtaf, kalau minum ya air ini sampai kering habis semua ya. Nah ini juga tipikal suami yang tidak baik. Semua minuman yang ada di yang ada di kulkas dihabisin semuanya ya. Minuman dingin dihabisin semuanya, istrinya dan anaknya nggak disisain. Yang lebih buruk dari itu, kalau tidur iltaf ya langsung pakai selimutnya, nggak mau berbicara dengan istrinya. Ya, jadi yang diurusin dirinya aja. Ini egois. Ya udah bisa makan, bisa kenyang, tidur sendirian. Ya, la yulijul bas, tidak mau mengeluarkan tangannya untuk mendengarkan apa? Untuk mendengarkan curhatan istrinya. Balik lagi masalah curhatan. Ya, nah, ini tipikal suami yang tidak disenangi. Ya. Udah makan, kalau makan dihabisin semua, kalau minum semuanya habis, tidak disisakan. Kalau tidur ya tidak mau mendekat kepada istrinya dan tidak mau mendengar ya apa yang diceritakan kepadanya. Subhanallah. Ya. Baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh sama. Zauji ayaya au ghayaya tabaqa kullu da'in lahu da'. Ini lebih parah ya. Katanya suamiku ya itu bodoh ya, nggak ngerti ya. Belet, udah dibilang begini nggak ngerti, dibilang begini ya. Ghayaya, sesat. Nah ini sesat tuh maksudnya gimana Ustaz? Ya sesat, ada suami yang sesat, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, istrinya mau ngaji dilarang. Nah ini jangan ya. Ya, bahkan ada kisah ya, dulu ada seorang perempuan ya, karena suaminya pergi ya keluar daerah karena pekerjaan, maka istrinya nggak diizinkan untuk hadir majelis ya, tentunya bukan di zaman pandemi ya, nggak diizinin ya, karena maunya suaminya istrinya keluar sama istrinya keluar sama suaminya, jadi berangkat bareng ke pengajiannya. Sekarang suaminya sedang pergi keluar dinas, keluar nggak boleh ya. Nah ini kadang suami tidak memahami istri. Ingat Rasulullah SAW berpesan ketika hajjatul wada' ya, wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum, kata Rasulullah SAW. Nasihati istrimu dengan baik-baik karena mereka itu adalah awanun indakum, seperti tawanan yang ada pada dirimu, seperti tawanan yang engkau tangkap. Maksudnya apa ini? Perempuan ya, udah di rumah ngurusin anak, bersihin rumah ya, masakin, kemudian mau keluar ya, atau mau ngikutin kegiatan-kegiatan manfaat di zaman seperti ini, mendengarkan pengajian secara online, ingin baca Quran ya, dilarang ya. Gimana ya, laki-laki, sedangkan laki-laki bebas mau kerja, keluar kemana-mana bisa ya, nyari uang ya, mau pengajian juga bebas. Ah ini jadi perempuan itu awanun indakum, seperti orang yang ditawan ya. Jadi jangan kita, kalau misalnya ya insya Allah setelah pandemi selesai, istri mau jalan-jalan, ajak dia jalan-jalan ya. Udah ngurusin anak, ngurusin rumah ya, terus kita larang ya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah ini ya, kullu da'in lahu da' ya, kata istri yang ketujuh ini, perempuan yang ketujuh ini, semua penyakit ada pada dirinya ya. Kata Nabi SAW ya, la adwa minal bukhl, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kebakhilan ya.
kullu da'in lahu da. Ya udah dilarang kemudian bakhil lagi. Subhanallah. Serba salah. Bahkan yang lebih dari itu, suaminya melakukan kekerasan. Ya. Syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki, kata yang ke-7 ini. Kalau nggak dipukul wajahnya, ya. Kemudian kalau tidak dipukul wajahnya maka tulangnya dihancurkan, katanya. Kekerasan ini. Au jama'a kullan laki, atau dua-duanya. Nah, ada suami yang seperti itu. Ini menunjukkan suami yang apa? Yang keras, yang menggunakan kekerasan. Memang tidak boleh, Ustaz, kalau seorang suami memukul istrinya. Memang ada dalam Al-Quran, ada. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ma faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Memang ada. Karena lelaki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, yang menjadi pemimpin bukan berarti apa? Takabur, bukan berarti egois, bukan berarti menyiksa, kata Al-Quran. Ya, perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nusyuz, keluar dari jalan yang benar, maka yang pertama apa? Nasihati dulu. Kalau nasihat tidak bermanfaat, baru pisah ranjanglah dari dia. Kalau tidak juga, wadribuhun, pukullah. Ya, pukullah di sini dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak melukai. Fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Ya. Orang menafsirkan dengan kain siwak. Ya. Jadi, dan itu bukan berarti juga itu sunnah, ya, tidak, ya, dengan kain siwak, dengan apa? Dengan kayu siwak, ya. Artinya ada dalam Islam mukul, tapi ini jalan, ya, yang terakhir, dan juga tidak boleh memukul dengan yang keras, yang melukai. Ini yang ke-7. Yang ke-8 adalah tipikal suami yang idaman. Zauji al-massu massu arnab warrihu rihu zarnab. Katanya, suamiku itu sangat lembut, seperti lembutnya bulu, ya, bulu arnab, ya, kelinci ya, kalau kita pegang lembut kan, lembut, ya. Warrihu rihu zarnab, ya, dan wanginya seperti tumbuhan zarnab. Ini ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, ini idaman, ya, suami lembut. Rasulullah SAW itu lembut, ya. Kata Anas radhiyallahu an, ya, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh dibaj, ya, menyentuh sutra, ya, yang lebih halus daripada tangan Rasulullah SAW. Jadi tangan Rasulullah SAW sangat halus. Lebih halus daripada apa? Daripada harir, daripada sutra. Ya, dan Rasulullah SAW juga wangi. Jadi tipikal suami idaman yang disebutkan oleh perempuan yang ke-8 ini, ya, lembut, tidak kasar, wangi, ya. Nah, ini juga penting buat kaum laki-laki, ya. Kadang kaum laki-laki nggak mandi gitu, ya. Gak apa-apalah, yang penting udah laku gitu. Salah. Padahal Rasulullah SAW, ya, itu selalu menggunakan apa? Minyak wangi. Padahal beliau alaihissalam wangi, tapi pakai minyak wangi, tambah wangi. Ya. Dan dulu saya sering sampaikan Rasulullah SAW itu wanginya luar biasa. Ya, hingga suatu hari Rasulullah SAW bertamu ke Ummu Sulaim, ketiduran, ya, suasana panas dan keringetan. Kemudian Ummu Sulaim turun dari lantai 2, dia ambil botol. Buat apa botolnya, ya? Ya, ternyata botol itu didekatkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Ummu Sulaim terbangun dan menanyakan, "Oh Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan dengan botol itu?" Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, aku menadahi, ya, keringatmu agar aku jadikan wewangian." Subhanallah. Jadi keringat Rasulullah SAW itu wangi. Keringat kita wangi atau bau, ya?
Tapi Rasulullah SAW dengan wangi tubuhnya, beliau juga sering memakai minyak wangi. Nah, ini salah satu yang menjadi sifat idaman, ya, atau tipikal suami idaman. Ya, wangi kemudian juga lembut, ya. Baik. Yang kesembilan, ini juga tipikal suami dambaan. Zauji rafi'ul imad, tawilun najad, azimur ramad, qaribul baiti minan nad. Lihat kata-katanya luar biasa. Suamiku, ya, kemahnya itu tinggi, ya. Jadi dulu orang-orang Arab dulu kalau misalnya rumahnya ditinggikan gitu, artinya apa? Artinya menunjukkan tanda orang-orang boleh masuk bertamu kepadanya. Menunjukkan apa? Dermawan. Tawilun nijad itu artinya bagus, ya, tinggi, ganteng. Azimur ramad, ya, terlihat apa? Api-api yang dinyalakan artinya masak. Ya. Jadi suami dambaan itu artinya apa? Ia dermawan. Ya. Enggak pelit. Ya. Kepada keluarganya sendiri. Lebih dari itu, kata perempuan ini, ya, rumahnya dekat dari perkumpulan orang. Ini seimbang nih. Jadi dia baik, ganteng, dermawan kepada istrinya, kepada anaknya, juga nggak dengan masyarakat itu dekat. Jadi rumahnya dekat dengan perkumpulan orang. Jadi orang-orang disuruh makan, ya. Karena kedermawanannya, keluarganya juga, ya, ia berlaku dermawan kepada keluarganya. Ini, jadi seimbang. Jangan sampai kita dermawan kepada orang lain, istri dan anak sendiri kita tidak nafkahi. Ini salah, ya. Atau kepada istri dan anak kita nafkahi, kepada orang lain kita enggak balance. Ya. Dapurnya sering ngebul, ya. Tapi zaman pandemi susah, Ustaz, ya. Ya, semoga Allah memberikan, ya, rezeki yang luas kepada kita, karena kita tahu di zaman pandemi ini, ya, banyak mungkin orang yang enggak WFH gitu, ya. Enggak kerja, gimana dari from home, ya. Kerjanya itu di luar, ya, seperti ojek online atau yang harus di luar. Dalam zaman seperti ini, ya, susah. Makanya diusulkan kepada pemerintah, di Depok juga ada kalau tidak salah, jadi orang-orang yang tidak mampu, ya, ini akan mendapatkan subsidi. Enggak ada WFH-nya gimana? Ya. Baik. Itu yang ke-9. Yang ke-10, ya. Jadi ini sifat yang ke-10 juga masih tipikal suami yang idaman. Wa qalatil 'ashirah zawji Malik wa ma Malik Malikun khairun min dhalik lahu iblun kathiratul mabarik qalilatul masarih idza sami'ta sawtal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Subhanallah, ya. Lihat kata-kata yang luar biasa ini, ya. Dia bilang suamiku namanya Malik, ya. Ada yang namanya Malik di sini? Apa itu Malik katanya? Malik lebih baik daripada namanya. Subhanallah. Jadi namanya lebih baik, orangnya lebih baik daripada namanya. Bagaimana dia? Bagaimana lelaki ini? Ya, lelaki ini apa? Punya banyak unta. Ya, punya banyak unta yang memang dipersiapkan untuk dia apa? Disembelih. Ya. Katsiratul mabalik, qalilatul masarih. Jadi bukan untuk di luar. Apabila unta ini mendengar suara mizhar, mizhar itu artinya apa? Pisau, ya. Jadi kalau dulu orang Arab, kalau misalnya datang tamu itu pisaunya digini-giniin, dia dua-dua, ya. Artinya apa? Ingin menyembelih untanya. Maka unta itu yakin bahwa mereka akan disembelih. Artinya apa? Malik ini orangnya baik, dermawan, gak tanggung-tanggung. Unta-untanya yang banyak ia hidangkan, ia persiapkan untuk tamu-tamunya. Nah, ini juga tipikal suami yang diidam-idamkan, ya, yaitu, ya, dermawan dan tidak perhitungan. Bahkan Rasulullah SAW ketika perang Taif, ada seseorang yang
belum masuk Islam, Rasulullah SAW memberikan bagian, dan memberikan bagian yang sangat banyak. Maka orang itu mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Ya. Karena Muhammad, kata orang ini, yu'ti man la yakhshal faqra. Ia membagikan harta seperti orang yang tidak takut kemiskinan. Ya, orang Arab dulu seperti itu. Yang ada di kantongnya 200.000 dikeluarin gitu ya. Nah, kalau kita yang ada di kantong 200.000 kita cari yang warnanya biru ya, atau yang warnanya jangan biru lah ya. Warna yang lain yang paling kecil, kalau bisa recehan gitu. Rasulullah SAW itu sangat dermawan. Ya, apa yang dimilikinya diberikan kepada sahabat. Ya, bahkan dalam situasi seperti ini, ya Rasulullah SAW memberikan sehingga orang sampai masuk Islam karena kedermawanan Rasulullah SAW. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini sudah 10 tipikal suami yang disebutkan dalam curhatan Aisyah. Yang terakhir, nah ini kita sudah pada puncaknya ya. Wa qalatil hadiyata asyrah zawji Abu Zar' fama Abu Zar' ya anasa min huliyin udhunayya wa mala'a min syahmin adudayya wa bajjahani fabajahat ilayya nafsi. Subhanallah. Ini keluarganya Abu Zar' ya. Jadi kata perempuan yang ke-11, Abu Zar'. Siapa itu Abu Zar'? Ya. Abu Zar' ini adalah suamiku yang memenuhi telingaku dengan perhiasan ya. Diginiin nih. Telinganya diginiin, ada perhiasannya ya. Jadi para suami ya, kalau punya sedikit harta berikan perhiasan kepada ya istri antum ya. Kalau nggak ada yang KW aja Ustadz ya. Habis emasnya mahal misalnya. Ya, jadi diberikan perhiasan. Kemudian tubuhku bertambah gemuk ya. Syahmin adudayya, artinya apa? Dipenuhi kebutuhan sandang pangan. Ya, lebih dari itu katanya, kata istri Abu Zar', ia memuliakanku, bajjahat ya. Wa bajjahani. Nah ini, memuliakan ini artinya apa? Menghargai. Ya. Jadi kita tidak boleh ya, istri itu udahlah nggak usah dihargai ya, dia harus taat, harus sujud ya, tapi kita tidak pernah menghargai istri, nggak boleh. Nah ini suami harus menghargai istri, apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya. Udah masak dihargai, dimakan, jangan udah masak nih dibuang misalnya, atau dikasih orang padahal nggak dimakan terlebih dahulu misalnya. Nah, dihargai ya. Karena sebagian orang mengatakan nggak boleh kita menghargai, menghormati istri. Menghormati bukan berarti kita nunduk-nunduk kepada istri, bukan, tapi kita menghargai, ini arti menghormati istri ya. Bajjaha nafsi ya, fabajahat ilayya nafsi. Jadi karena bajjahani ya, menghormatiku, menghargaiku, maka diriku menjadi senang, menjadi terhargai. Subhanallah ya. Jadi perlu menghargai sesama pasangan ya, wabil khusus para suami, hargai istri ya. Apalagi yang menyebabkan Abu Zar' ini sangat dicintai istrinya ya, wajadani fi ahli ghunaimatin bisyaq. Dulu aku berada di keluarga yang prihatin, yang miskin ya. Ghunaimah itu artinya kan apa? Kambing kecil ya, yang sangat susah. Faja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'isin wa munaq. Oh, lihat kata-katanya. Maka kemudian aku menjadi orang yang dicukupi kebutuhanku. Ya, sahil itu artinya apa? Unta, kemudian kuda. Ya. Wa munaq, dan dengan banyak yang diberikan kepadaku. Nah, ini suami yang dermawan. Ya. Nah, jadi yang pertama Abu Zar' ya, kepada istrinya, ini yang perempuan yang ke-11,
menghargainya. Yang kedua, mencukupi kebutuhan. Yang ketiga apa? Fa indahu aqulu fa atasabbah, ya, fa indahu aqulu fala uqabbih. Seterusnya. Ketika aku berkata, ya, aku merasa dihargai, aku tidak menjelekkan suamiku. Jadi kalau aku ngomong, aku merasa aman dan tentram. Ini. Ya. Jadi aku ketika berbicara dengan suamiku, aku merasa diriku tenang. Aku tidak menjelekkan suamiku dan aku tidak dijelekkan. Kan ada nih misalnya suami, dia dengerin istrinya, "Oh, kamu sih seperti itu," disalah-salahin terus dia jelek-jelekin. Enggak. Abu Zara tidak seperti itu. Ya. Kemudian aku tidur sampai pagi hari, ya. Artinya aku mendapatkan ketenangan batin, ya, bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Kemudian aku minum sampai aku kenyang. Nah, ini Abu Zara kepada istri. Bukan hanya sampai situ. Waktunya tinggal 5 menit ya. Ternyata perempuan ini memiliki mertua yang juga baik. Ummu Zara, Ummu Abi Zara. Siapa itu Ummu Abi Zara? Badannya lebar. Artinya apa? Artinya ya, hidup dengan apa? Dengan cukup. Dan rumahnya luas. Itu tentang mertuanya. Kemudian menceritakan tentang anak Abu Zara. Anak Abu Zara, bagaimana anak Abu Zara? Ia hanya tidur di tempat yang kecil. Artinya apa? Nggak neko-neko, nggak mesti beli yang besar. Beliin tempat tidur yang gede, gitu ya. Anaknya apa? Cukup dengan yang walaupun kaya Abu Zara, tapi anaknya nggak macam-macam. Ya. Wa yusbi'u dhira'ul jafra, ya, makan dengan kaki kambing itu cukup. Anaknya anak yang baik, ya. Nggak pernah minta macam-macam. Kan anak sekarang gitu ya, beliin HP, ya. Nggak tanggung-tanggung HP apa, ya, 11 Pro itu. Padahal orang tuanya gajinya cuma 5 juta misalnya. Jadi anak Abu Zara, jadi ini menunjukkan apa, bahwa Abu Zara sudah memiliki anak sebelum menikah dengan perempuan yang ke-11 ini yang dalam kisah Aisyah. Kemudian menceritakan lagi kepada anak perempuannya juga baik. Ta'u abiha wa ta'u ummiha, taat kepada bapak dan ibunya. Subhanallah. Kemudian menutup bajunya. Nah, ini. Punya anak perempuan harus menutupkan apa? Menutup aurat. Ya, wa ghaidhu jaratiha juga yang menjadi perbincangan tetangga-tetangga karena sifatnya yang baik, ya. Orang ingin memiliki anak seperti anaknya Abu Zara. Abu Zara, mertuanya. Siapa lagi? Anak laki-lakinya, anak perempuannya. Sampai situ tidak. Ada lagi nih, ya. Waktunya tinggal sebentar lagi. Ada lagi yang kelima siapa? Yang kelima pembantunya. Ya. Pembantunya Abu Zara itu gimana? La tabutsu haditsana tabthitsa. Ya. Dan seterusnya. Tidak gosip kepada orang. Kan ada tuh pembantu sekarang kan pakai HP gitu ya. Gosip sama tetangga, enggak. Ya. Kemudian apa? Tidak pernah berlebihan dalam makanan, masak macam-macam itu dibuang, enggak. Tunaqqisu miratan tanqitha, tidak. Ya, cukup makan, masak yang cukup, enggak dihabisin. Ya, kalaupun enggak habis dikasih buat orang lain. Juga membersihkan, tidak pernah menjadikan rumahnya apa? Kotor. Subhanallah. Jadi Abu Zara ini sangat ideal. Abu Zaranya baik, orang tuanya baik, ya. Mertua bagi istrinya, anaknya baik, anak perempuannya baik, pembantunya baik. Subhanallah. Tapi sampai sini ternyata kata istri Abu Zara, ketika Abu Zara, ya, bertemu dengan seorang perempuan yang juga sudah punya 2 anak, ia menceraikanku dan menikah dengan perempuan itu. Kata perempuan yang ke-11 ini, aku menikah dengan seseorang yang kaya, ya, yang punya kuda. Kuda itu dulu di zaman orang Arab itu sangat menunjukkan orang yang banyak uangnya. Kemudian ia memberikan aku uang, apa yang gak aku inginkan diberikan olehnya. Kemudian dia juga mengatakan, wahai Ummu Zara, mantan siapa? Mantan Abu Zara, ya.
Tadi udah nikah lagi dengan seorang yang kaya juga. Makanlah dan bagikan kepada keluargamu, kepada kerabat. Tapi sayangnya pas waktunya kata Ummu Zara, ya, seandainya aku kumpulkan segala sesuatu yang diberikan oleh suami yang keduaku ini, suami yang sekarang ini, itu tidak pernah akan sama, ya, tidak akan pernah menyamai wadah kecil yang diberikan oleh Abu Zara. Subhanallah, ya. Jadi ini kisahnya panjang ya. Bayangkan Rasulullah SAW dengerin tuh Aisyah, curhat didengerin. Rasulullah nggak bilang udah selesai ya, saya mau tidur, enggak. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya. Kuntu laki ka Abi Zar'in. Aku kepadamu ya Aisyah, ya, seperti Abu Zar' kepada Ummu Zar'. Subhanallah, ya. Dari jadi curhatan itu, ya, Rasulullah SAW hanya dengerin, ya. Perempuan itu hanya ingin didengarkan, nggak pernah kita komen begini enggak, ya. Dan terakhir ditutup dengan kata-kata yang manis, bahwa cintaku itu seperti cinta Ummu Zara kepada Abu Zara, Abu Zara kepada Ummu Zara. Ya, hanya saja aku tidak berpisah denganmu. Subhanallah. Dan bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pada pagi hari ini luar biasa ya, menunjukkan ada tipikal-tipikal suami yang tidak disenangi ya. Dan dari semua paparan 11 perempuan tadi, yang terakhir adalah Abu Zara ini yang sangat ideal, menunjukkan bahwa Abu Zara adalah suami yang sangat menyayangi istrinya, keluarganya, ya, yang pandai bergaul dengan istrinya, ya, yang menjadi cinta sejati bagi istrinya, ya. Jadi kita sebagai suami, ya, harus bergaul dengan baik kepada pasangan kita, dan sebagai istri, ya, juga harus memberikan masukan kepada suami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kita mendapatkan banyak pelajaran dari kisah-kisah ini, dari curhatan Aisyah radhiyallahu anha. Demikian, semoga bermanfaat. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.